Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Tuhan adalah pencipta dunia dengan segala isinya, termasuk hewan dan manusia. Hewan adalah makhluk hidup sama seperti manusia. Hanya hewan tidak memiliki akal, sedangkan manusia diberi akal oleh Tuhan untuk berpikir dan membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya maupun sesamanya. Hewan sama-sama memiliki otak. Namun bedanya hewan tidak memiliki kapasitas otak yang besar seperti manusia. Dan dengan akal yang dimiliki manusia ini, Tuhan meminta kepada manusia untuk mengasihinya. Dalam Matius pasal yang ke-22 pada ayat yang ke-37 mengajarkan kepada manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya Tuhan meminta manusia untuk mengasihinya dengan kasih yang totalitas sempurna. Kasih kepada Tuhan tidak cukup dengan perkataan atau melibatkan perasaan saja. Kasih harus diikuti dengan tindakan nyata dalam hidup kita. Salah satunya dengan akal budi ini. Akal budi adalah upaya untuk mencapai tujuan dengan kemampuan menimbang baik dan buruk. Dengan akal budi kita dapat mengenal Allah dan ciptaannya. Tetapi akal kita harus ditundukkan kepada Allah dan firman-Nya. Ada orang yang diberi akal yang hebat dalam bidang teknologi, bisnis, bidang seni, dan lain-lain. Dan semuanya itu harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian kita bisa disebut mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Kita bisa menunjukkan bukti kasih kita kepada Allah dengan rajin beribadah, berdoa, dan berbagai hal. Tetapi Tuhan juga meminta kita untuk mengasihinya dengan berusaha lebih mengenalnya dengan pengetahuan yang didapat oleh akal budi kita. Karena pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya adalah pondasi iman yang akan memimpin kita pada kebenaran. Tanpa akal budi, manusia tidak mungkin mengenal Allah. Tanpa akal budi, manusia akan mengabaikan pengajaran Allah. Tanpa akal budi, manusia tidak dapat memilih dan mengenal Allah. Dalam Hosea 4 pada ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Oleh karena kamu telah mengabaikan pengajaran Allahmu, maka aku pun akan mengabaikan anak-anakmu. Dengan akal budi kita mengasihi Tuhan. Karena dengan akal budi kita memperoleh pengenalan tentang Dia dan firman-Nya. Yang pertama, pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya melalui pikiran adalah standar mutlak untuk mengasihi Tuhan dan menolak nilai-nilai dunia yang terus-menerus bertambah jahat. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya melalui pikiran akan menolong kita tetap mengasihi Tuhan melawan berbagai filsafat dan ajaran yang tidak sehat. Sebagaimana kata Yesus bahwa kesesatan kita adalah karena kita tidak memiliki kitab suci maupun kuasa Allah. Matius pasal 22 pada ayat yang ke-29. Yang ketiga, pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya melalui pikiran adalah pegangan kita untuk bisa mengasihi Tuhan dengan tetap bertahan terhadap masa-masa sukar yang hebat pada hari-hari terakhir dan harapan sejati akan kedatangan Kristus kelak. Wahyu 3 pada ayat yang ke-10 sampai pada ayat yang ke-11. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, hari ini kita telah disadarkan bahwa mengasihi Tuhan dengan akal budi atau pikiran adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Yesus mengatakan untuk bisa mengasihi dengan akal budi itu artinya mengasihi dengan seluruh pikiran kita yang telah ditebus oleh Allah. Untuk dapat mengasihi Tuhan dengan akal budi, maka kita harus mengalami pembaharuan budi. Roma 12 pada ayat yang kedua. Akal budi adalah pikiran kita. Mari kita memperbaharui pikiran kita untuk dapat lebih mengenalnya dan lebih mengasihinya dengan yang pertama mempelajari firman Tuhan, yang kedua merenungkan firman Tuhan, yang ketiga memperkatakan firman Tuhan, yang keempat melakukan firman Tuhan. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka.